Apakah kamu pernah bertanya-tanya apakah makanan yang kamu konsumsi setiap hari dapat memengaruhi kesehatan prostat kamu tanpa kamu sadari? Percayalah atau tidak, lebih dari setengah pria di atas 50 tahun mengalami masalah prostat, mulai dari gejala ringan hingga komplikasi serius. Jika kamu khawatir tentang gejala seperti buang air kecil yang sering, keinginan malam hari untuk pergi ke kamar mandi, atau bahkan nyeri pada area pelvis, kamu tidak sendiri. Dan ini adalah yang harus membuka mata kamu. Beberapa komponen yang tidak berbahaya dalam pola makan sehari-hari kamu bisa memperburuk masalah ini. Selamat datang semua, selamat datang di saluran kami. Dalam video kali ini, kita akan menemukan 5 makanan yang harus kamu hindari demi kesehatan prostat. Kamu akan terkejut mengetahui bahwa yang terakhir dalam daftar kami adalah yang paling berbahaya, dan itu adalah makanan yang banyak orang konsumsi tanpa pikir panjang. Jadi, tetaplah bersama saya sampai akhir, karena informasi ini bisa membawa perubahan nyata dalam hidup kamu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak saran ilmiah tentang gizi dan kesejahteraan umum. Dukunganmu membantu kami membuat konten berguna untuk orang-orang seperti kamu. Sekarang, mari kita membahas pentingnya prostat sebelum membahas makanan-makanan itu sendiri. Prostat adalah kelenjar kecil seukuran kacang yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria dan terletak di bawah kandung kemih dan di depan rektum. Fungsinya adalah untuk memproduksi cairan yang membantu nutrisi dan transportasi sperma. Masalahnya adalah, karena letaknya di sekitar uretra, setiap peradangan atau perbesaran pada prostat dapat menyebabkan berbagai masalah urinasi seperti kesulitan buang air kecil malam hari yang sering, atau bahkan nyeri. Menurut Asosiasi Urologi Amerika, lebih dari 50% pria di atas 60 tahun dan 90% pria antara 70 dan 80 tahun mengalami gejala perbesaran prostat, juga dikenal sebagai hiperplasia prostatik jinak atau BPH. Itu adalah persentase yang sangat tinggi. Jika kamu ingin menghindari pergi ke kamar mandi terlalu sering, merasa tidak nyaman, atau komplikasi yang lebih serius, maka penting untuk tetap aktif. Penelitian dari Sekolah Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard menunjukkan bahwa beberapa kebiasaan makan dapat mempengaruhi kesehatan prostat secara signifikan dengan memengaruhi tidak hanya DHT tetapi juga risiko terkena kanker prostat. Dengan memperhatikan apa yang kita makan, kita dapat membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan keseimbangan hormonal serta memelihara kesehatan prostat. Sekarang, mari kita lihat 5 makanan utama yang harus dihindari atau setidaknya dikurangi untuk melindungi prostat. Makanan nomor 1, daging olahan. Mengapa mereka berbahaya? Daging olahan seperti ham, bakon, sosis, dan daging iris tipis sangat populer di banyak budaya. Bayangkan bakon untuk sarapan akhir pekan atau sandwich yang berisi ham untuk makan siang. Sayangnya, daging olahan ini seringkali mengandung bahan pengawet seperti nitrat dan nitrit yang terkait dengan peningkatan risiko kanker dan peradangan kronis di tubuh. Peradangan kronis adalah penghambat besar bagi kesehatan prostat karena dapat memperburuk gejala BPH dan mempercepat perkembangan kanker prostat. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cancer Epidemiology and Biomarkers menunjukkan bahwa pria yang sering mengonsumsi daging olahan lebih rentan terkena BPH. Selain itu, kandungan sodium dalam banyak daging olahan tinggi sehingga dapat menyebabkan retensi cairan dan memperburuk masalah urinasi. Bagaimana mengurangi atau menggantinya? Coba ganti daging olahan dengan pilihan yang lebih sehat seperti potongan ayam segar tanpa lemak atau ikan. Pertimbangkan untuk mengonsumsi protein nabati jika kamu siap. Coba kacang merah, kacang polong, atau tahu. Banyak protein nabati ini mengandung serat dan antioksidan yang mendukung kesehatan umum. Cari pilihan yang bebas nitrat jika kamu tidak bisa menghindari daging olahan sama sekali. Periksa label pada produk yang bertanda tanpa nitrat atau tanpa nitrat tambahan. Namun, perhatikan porsi yang kamu makan. Mengapa ini penting bagimu? Jika kamu khawatir tentang kesehatan prostat atau hanya ingin mengurangi peradangan, langkah ini penting. Mungkin kamu akan menyadari bahwa menghindari daging olahan juga membantu mengurangi kembung dan retensi air, yang dapat menyenangkan bagi mereka yang sudah mengalami masalah urinasi. Makanan nomor 2, alkohol berlebihan. Mengapa berbahaya? Ada banyak bukti yang menunjukkan hubungan antara konsumsi alkohol berlebihan dan peningkatan masalah prostat. Walaupun 1 gelas anggur merah sesekali bisa memiliki efek positif pada jantung, konsumsi alkohol yang melebihi batas wajar dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormonal yang langsung mempengaruhi prostat. Alkohol juga merangsang sistem urinasi, yang dapat memperburuk kesulitan buang air kecil yang mungkin sudah kamu alami. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa pria yang mengonsumsi lebih dari 2 minuman beralkohol per hari memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker prostat agresif. Beberapa penyebab fenomena ini meliputi stres pada hati, perubahan hormonal, dan peningkatan peradangan di seluruh tubuh,
termasuk area prostat. Saran dan tindakan untuk mengurangi konsumsi. Tetapkan batas yang realistis. Jika kamu meminum alkohol setiap hari, mulailah mengurangi konsumsi beberapa hari dalam seminggu. Berselang-seling antara minuman beralkohol dan air. Coba berselang antara minuman beralkohol dengan gelas air. Ini akan membantu mengurangi konsumsi alkohol secara keseluruhan dan membantu kamu tetap rileks. Eksplorasi pilihan tanpa alkohol. Ada banyak koktail tanpa alkohol yang lezat di pasaran, serta air soda berperisa atau bir dan anggur tanpa alkohol. Coba untuk menemukan yang kamu sukai. Mengapa ini penting bagimu? Dengan mengurangi konsumsi alkohol, kamu tidak hanya membantu prostat tetapi juga memberi tubuhmu kesempatan untuk beristirahat. Mengurangi konsumsi alkohol dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, menstabilkan mood, dan mengurangi peradangan secara keseluruhan. Jika kamu khawatir tentang buang air kecil malam hari atau merasa tidak nyaman di area pelvis, perubahan ini dapat memberikan hasil cepat. Makanan nomor 3, produk susu penuh. Mengapa berbahaya? Susu telah menjadi bagian utama dalam banyak pola makan. Susu dengan sereal, keju di atas pizza, mentega untuk memasak, dan lain sebagainya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi lemak jenuh dalam jumlah besar dan kalsium yang berlebih, keduanya terdapat dalam produk susu penuh seperti susu penuh, keju biasa, dan mentega, dapat berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit prostat. Beberapa teori mengusulkan bahwa kalsium berlebih dalam makanan dapat mengurangi tingkat vitamin D, yang penting untuk mengatur pertumbuhan sel pada prostat. Selain itu, lemak jenuh dapat memperkuat peradangan ringan di tubuh. Diketahui bahwa peradangan kronis dengan tingkat rendah dapat berkontribusi pada kondisi seperti BPH, peradangan prostat, bahkan kanker prostat. Namun, belum jelas apakah ada hubungan antara produk susu dan masalah prostat. Pentingnya keseimbangan, produk susu rendah lemak atau sumber nabati. Coba pilihan seperti susu almond atau susu kedelai. Kamu juga bisa memilih produk susu rendah lemak jika kamu masih suka susu dalam kopi atau serealmu. Keju rendah lemak jika kamu suka keju. Pilih jenis yang rendah lemak atau coba taburkan keju beraroma dengan jumlah lebih sedikit untuk mendapatkan lebih banyak rasa dengan lebih sedikit produk. Yogurt Yunani kaya akan probiotik yang dapat membantu kesehatan usus. Pilih versi rendah lemak dan hindari yang mengandung gula tambahan. Mengapa ini penting bagimu? Banyak pria percaya bahwa mengurangi produk susu dengan tingkat lemak jenuh tinggi dapat membantu mengontrol berat badan dan mengurangi peradangan serta memastikan keseimbangan hormonal yang lebih baik. Ini sangat penting untuk kesehatan prostat, karena berat badan berlebih juga terkait dengan peningkatan risiko masalah prostat. Makanan nomor 4, minyak nabati berulang. Mengapa berbahaya? Minyak jagung, kedelai, dan bunga matahari umum digunakan dalam makanan olahan dan restoran, bahkan di lemari dapurmu. Minyak-minyak ini mengandung asam lemak omega-6 yang, walaupun diperlukan dalam jumlah kecil, dapat menciptakan lingkungan peradangan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Peradangan merusak prostat karena dapat memperburuk gejala perbesaran dan mempercepat pertumbuhan sel-sel abnormal. Selain itu, ketika minyak-minyak ini dipanaskan berulang kali, mereka kehilangan banyak antioksidan yang bermanfaat dan menjadi lebih rentan terhadap oksidasi. Minyak yang teroksidasi terkait dengan peningkatan radikal bebas di tubuh, yang memperburuk peradangan. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Prostate menunjukkan bahwa rasio yang tidak seimbang antara asam lemak omega-6 dan omega-3 terkait dengan peningkatan risiko kanker prostat. Lemak yang lebih sehat. Minyak zaitun ekstra virgin kaya akan antioksidan dan senyawa anti peradangan, menjadikannya pilihan yang lebih sehat untuk memasak dengan api kecil dan salad. Minyak avokat karena titik asapnya yang tinggi, cocok untuk menggoreng dan memasak tanpa menimbulkan masalah oksidasi. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Tambahkan kacang mete, biji flax, dan biji chia untuk meningkatkan asupan omega-3 dan menyeimbangkan rasio asam lemak. Mengapa ini penting bagimu? Dengan menghilangkan atau mengurangi minyak nabati berulang, kamu dapat mengurangi beban peradangan yang menekan prostat kamu. Karena peradangan adalah dasar dari banyak masalah prostat, perubahan kecil ini dapat membuat perbedaan, terutama jika kamu sudah mencurigai masalah seperti BPH atau peradangan prostat. Makanan nomor 5, gula berulang. Penyebab paling berbahaya. Mengapa berbahaya? Akhirnya, kita sampai pada elemen paling berbahaya dalam daftar ini, gula. Mungkin mudah untuk berpikir bahwa gula hanya berkontribusi pada peningkatan berat badan atau kerusakan gigi, tetapi kenyataannya lebih serius, terutama untuk kesehatan prostat pria. Gula tersembunyi dalam minuman bersoda, permen, makanan penutup, bahkan dalam makanan ringan sehat tampaknya seperti yogurt berperisa. Ketika dikonsumsi dalam jumlah besar,
Gula dapat mengacaukan tingkat insulin dan memperburuk peradangan kronis serta menyebabkan obesitas. Semua faktor ini adalah risiko langsung untuk perbesaran prostat dan kanker. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sel-sel kanker tumbuh dengan mengkonsumsi gula. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cancer Research menunjukkan bahwa lingkungan kaya glukosa dapat mempercepat pertumbuhan beberapa sel kanker, termasuk sel-sel prostat. Selain itu, fluktuasi tingkat gula darah yang terus-menerus dapat mengacaukan keseimbangan hormonal dan melemahkan respons alami tubuh. Strategi untuk mengurangi konsumsi gula. Baca label pada makanan. Kamu akan terkejut dengan jumlah produk yang mengandung gula tersembunyi. Periksa daftar bahan dan cari kata-kata seperti fruktosa, dekstrosa, dan maltose. Pilih pemanis alami. Jika kamu membutuhkan rasa manis, coba menggunakan madu murni, stevia, atau sedikit madu mentah. Dengan moderasi, pilih makanan utuh. Fokuskan makananmu pada komponen yang tidak diproses seperti sayuran, protein rendah lemak, dan lemak sehat. Ini akan secara alami mengurangi konsumsi gula. Mengapa ini penting bagimu? Mengurangi konsumsi gula berulang mungkin adalah tindakan paling efektif yang bisa kamu lakukan untuk kesehatan prostat. Banyak pria melaporkan peningkatan energi, pengendalian berat badan yang lebih baik, dan penurunan gejala urinasi ketika mereka mengurangi konsumsi gula. Selain itu, ini akan mengurangi risiko penyakit metabolik seperti diabetes dan penyakit jantung. Dengan mengurangi konsumsi gula, kamu akan membantu kesehatan jangka panjangmu. Bagaimana melindungi prostat sehari-hari? Setelah kita membahas 5 makanan yang harus dihindari atau setidaknya dikurangi, daging olahan, alkohol berlebihan, produk susu penuh, minyak nabati berulang, dan gula berulang, mari kita bahas apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukung kesehatan prostat. Ingat bahwa perubahan kecil sehari-hari dapat membawa manfaat besar dengan waktu. Pertama, pasok dirimu dengan buah dan sayuran segar. Makanan kaya licopene seperti tomat, melon, dan buah beri. Tomat kaya akan licopene, antioksidan yang terkait dengan kesehatan prostat. Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat licopene yang tinggi terkait dengan penurunan risiko kanker prostat. Sayuran hijau seperti brokoli, kubis, dan kembang kol mengandung senyawa aktif biologis yang melawan peradangan dan membantu menghilangkan racun berbahaya. Kedua, masukkan bahan anti peradangan. Kunyit dan jahe memiliki efek anti peradangan yang kuat. Tambahkan ke dalam sup atau jus untuk kesehatan yang lebih baik. Buah beri segar seperti stroberi, blueberry, dan blackberry adalah antioksidan yang kuat. Coba tambahkan ke dalam sarapan untuk menambahkan kelezatan alami. Ketiga, konsumsi lemak sehat. Ikan berminyak seperti salmon, sarden, dan makrel menyediakan asam lemak omega-3 yang membantu menyeimbangkan omega-6 dalam pola makanmu. Kacang-kacangan dan biji-bijian, biji flax, biji chia, dan kacang juga menyediakan omega-3 yang penting. Keempat, gerak. Olahraga rutin meningkatkan aliran darah dan membantu menjaga berat badan sehat. Latihan otot pelvis yang dikenal sebagai latihan Kegel dapat membantu menguatkan otot yang mendukung kandung kemih dan prostat, mengurangi gejala urinasi. Kelima, manajemen stres. Teknik tubuh dan pikiran seperti yoga, meditasi, bahkan berjalan dapat membantu mengurangi tingkat kortisol. Ketika tingkat ini tinggi secara kronis, dapat memperburuk peradangan. Tidur yang cukup. Coba untuk mendapatkan 7 hingga 9 jam tidur berkualitas untuk memperkuat regulasi hormonal dan sistem imun serta memperbaiki jaringan secara keseluruhan. Ingat bahwa walaupun perubahan pola makan efektif, mereka bukan solusi cepat. Pendekatan komprehensif yang mencakup olahraga, manajemen stres, dan pemeriksaan rutin memberikan kesempatan terbaik untuk mencegah atau mengendalikan masalah prostat pada jangka panjang. Menghadapi kekhawatiran dan kecemasan umum. 1. Tidak bisa meninggalkan makanan favorit selamanya. Tidak ada yang mengatakan kamu harus sempurna setiap saat. Mulailah dengan mengurangi porsi atau mengganti beberapa makanan sekali seminggu. Dengan waktu, tubuhmu akan memuji kepekaan rasa kamu. 2. Apakah produk susu sekarang dilarang? Tidak selalu. Produk susu rendah lemak atau sumber nabati dapat menjadi pengganti yang baik. Yang penting adalah keseimbangan dan moderasi, bukan eliminasi total. 3. Saya minum alkohol selama bertahun-tahun. Apakah sudah terlambat? Tidak pernah terlambat. Penelitian menunjukkan bahwa mengurangi konsumsi alkohol kapan saja dapat memiliki efek positif pada kesehatan. Bahkan langkah-langkah kecil dapat membawa perbaikan besar. 4. Gula berulang ada di mana-mana. Bagaimana cara menghindarinya?
Periksa label makanan dan pilih makanan utuh yang tidak diproses. Memasak di rumah memberikan kontrol lebih besar atas bahan-bahan. Dan jika kamu tertarik dengan keinginan tertentu, lengkapi dengan pilihan sehat untuk sisa hari. Penutup, terima kasih telah mengikuti kami sampai akhir. Kesehatanmu penting, dan setiap pilihan yang kamu buat hari ini dapat mempengaruhi kesejahteraanmu besok. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan berbagi dengan siapapun yang mungkin mendapatkan manfaat. Kesehatan pria seringkali diabaikan, tetapi ini tidak perlu terjadi.